Begitu Pak Sugeng Harja. Ya, ini pasti kemudian yang nonton, apalagi para pendukungnya yang selalu setia dengan Pak Sugeng Harja, panas dingin. Dia kan opini, dia kan hanya Tapi tudusannya Pak, tudus ini. saya berada di pihak Sugignur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, di dua channel kolaborasi untuk membahas statement Ustaz Sugignur Harja, sang dai nasional yang sudah melanglang buana, yang jamaahnya ribuan, yang fanatiknya juga ribuan, yang belum on pasti juga ribuan. Lucu sekali ya. Jadi kita akan membahas statement tuduhannya terhadap NU, bahwa hari ini katanya NU itu sekuler, liberal, Innalillahi, PKI, bercampur semuanya di sana. Nah, ini sudah lagi rame Pak. Sekarang lagi rame. Sugignur Harja dilaporkan oleh banyak sekali. Bahkan ada generasi santri juga yang melaporkan. Ansor juga melaporkan. Karena memang itu harus dipertanggungjawabkan. Minta klarifikasinya. Apa sih betul tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kita mau analisa. Kira-kira benar gak tuduhan Pak Sugignur Harja ini? Itu loh. Bener gak di tubuh NU itu kemudian sekuler, kemudian liberal hari ini, kemudian PKI. Kira-kira apa? Saya pengen tahu dulu kan, ketika kita mau mengetahui sesuatu, maka definisinya ini harus kemudian dipahami. Apa sih liberal itu? Apa sih sekuler itu? Apa sih kemudian PKI itu? Mungkin kalau misal dibahas semuanya ini akan terlalu panjang. Ya secara garis besarnya aja lah dulu ya. Kira-kira sekuler itu apa Pak? Sebelum membahas sekuler itu apa ya, NU itu ya. Kalau menurut lagu bertujuan mengembangkan, melestarikan ajaran agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah, stop. Tujuan NU itu melestarikan ajaran Islam dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau menurut NU ya simpelnya aja gini. Dalam berpikiran, dalam bertauhid itu berasaskan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam mazhab mengakui salah satu mazhab imam yang 4. Mengakui Syafi'i, Hanafi, Hambali. Iya, betul. Dalam tasawuf atau akhlaknya Imam Junaid al-Baghdadi. Seperti itu. Oke. Jadi sangat mustahil kalau ada bermacam ideologi dalam tubuh NU. Mustahil. Oke, itu mustahil ada beragam. Apalagi ada sekuler. Mustahil. Sekuler itu apa? Sekuler itu memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan agama. Dipisahkan. Jadi, misal apa? Kalau mau sholat ya udah di rumah aja. Kalau masuk ke kantor ya udah jangan baca salam. Oh, jadi antara, kalau misal digamblang secara besar, antara aturan negara dengan agama dipisahkan. Jangan sampai ada kementerian agama di negara. Faktanya ada kementerian agama. Siapa yang pegang? Banyak kok ulama-ulama NU di sana. BPIP banyak kok ulama-ulama NU di sana. NU itu terjun ke masyarakat untuk mendidik masyarakat bagaimana mereka hidup beragama, terjun kepada petani bagaimana petani supaya tahu dalam beragama. Anak-anak petani yang tidak mempunyai uang, siapa yang ngajarin Iqra, yang baca Qur'annya? Orang-orang NU. Iya. Mustahil kalau NU itu sekuler yang memisahkan kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama. Mustahil. Berarti itu bisa dipatahkan nih. Sebuah kemustahilan, ya.
Mustahil. Kalau misal Anda punya argumentasi, coba komentar di belah Komentar. mana sekulernya? Di belah mana sekulernya? Di mana Kapan sekulernya? NU melarang kehidupan bersikap beragama untuk diterapkan di negara? Kapan? Oke. Kapan? Kapan? Silakan jawab. Anda yang kemudian membabi buta membela Bapak Sugeng Raharja, silakan berargumen, komentar di mana, kapan. Itu yang pertama. Berarti sudah terbantahkan satu. Sudah terbantahkan. Kemudian yang kedua, liberal. Liberal itu liberation. Bebas. Artinya liberal itu pada dasarnya itu berasumsikan pada filsafat humanisme. Filsafat humanisme itu mengatakan bahwa semua kebenaran adalah mutlak pada diri manusia. Jadi gak perlu itu namanya kebenaran Tuhan yang didasarkan pada kebenaran dalil agama, Quran, semua kitab suci. Tapi kebenaran itu berasumsikan pada manusia, humanisme. Turunannya itu adalah liberal. Bebas. Asalkan kita berpikir itu benar, maka itu benar. Ketika itu salah menurut akal sehat, itu salah. Semisal begini. Kita melakukan zina. Menurut akal kita, kalau seseorang itu melakukan zina, rugi nggak kepada kita? Ya enggak. Apa ruginya, Pak? Tapi menurut agama perlu dilarang nggak? Dilarang. Kenapa? Dosa. Karena agama mengatakan itu dosa. Ayat Al-Quran, watawasau bil haqqi, harus saling menasihati dalam kebenaran. Kapan NU membiarkan kejahatan? Misal zina legal itu boleh, gak merugikan kita. Kapan NU bicara begitu? Kapan? Berarti kalau simpelnya gini, selama orang masih sholat, maka selama itu orang tidak liberal dong, karena masih percaya terhadap komunikasi dengan Allah itu lewat sholat. Ya, itu kan betul. Daripada ajaran Nabi Muhammad. Ya, betul. Anda komunikasi dengan Tuhan itu lewat sholat. Itu kan Nabi Muhammad kan yang mengatakan itu. Jadi ajaran Nabi Muhammad. Kebenaran kita masih bertujuan pada Al-Quran, pada As-Sunnah, hadis, pakai ijma, pakai kias, kita gak bisa disebut liberal. Kalau misalnya kita mabok, saya kan gak ngerugikan kamu, kenapa kamu larang-larang saya? Nah, itu liberal. Nyatanya selama kita melihat kemungkaran orang lain meskipun tidak merugikan pada kita, kita larang. Berarti kita telah berpegang pada Cuma kemudian caranya ini. Cuman caranya yang berbeda. Mungkin ya, FPI punya cara, FPI punya cara. Mungkin caranya lebih lembut, grassroots, misalnya dengan tadbir, dengan pendidikan, supaya orang-orang itu tahu mana salah, mana benar. Bukan berarti NU karena tidak suka memporak-porandakan, NU tidak berupaya menghilangkan kemaksiatan. NU tuh berupaya, hanya caranya yang beda. Jangan sampai karena caranya beda Anda anggap kita liberal. Jadi begitu. Jadi jangan sembarangan liberal. Saya masih sholat perasaan, Pak. Saya masih ngaji, ya. Saya masih ngaji dan saya kemudian hidup di lingkungan orang-orang NU. Kebenaran gitu kita tetap kok berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Gak pernah pada nafsu semata. Itu loh. Heran saya ini orang apa. Berarti yang kedua, tuduhan terhadap NU PKI PKI liberal terbantahkan juga. Mungkin gini, karena NU kan wasatiyah, Pak. Di tengah-tengah mungkin ya. Makanya orang yang ekstrim kanan menganggap bahwa NU kekirian. Orang yang kiri mentok menganggap NU kekananan. Karena ya mungkin memang beradanya di tengah. Orang-orang yang radikal katakanlah ya, menganggap NU di kiri, ya memang belah kiri gitu loh. Cuma kan tidak terlalu kiri banget gitu loh. Tetap ada rem. Rem dalil itu tidak mentok semuanya pakai logikan gitu kan. Tetap itu kan, kalau misal orang kiri mentok menganggap ini orang-orang NU radikal karena memang ke kanan-kananan. Inilah kemudian nasib orang yang selalu wasatiyah. Dan kemudian kalau saya melihat di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menyuruh ayat tentang manusia itu atau umat Islam.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Bukan umatan apa-apa, tapi umatan Islam, bukan umatan Islaman, tapi umatan wasaton. Jadi umat yang berada di tengah-tengah. Artinya bijak kemudian menghadapi atau situasi apapun gitu loh. Ya. Apa itu gitu. Jadi selalu bijak menilai orang. Kemudian ya mau seperti apapun orangnya, kita bijak menilainya. Kehendak kita ya hanya kehendak manusia yang tidak bisa melampaui takdir kan gitu kan Pak. Betul sekali. Kalau misal mau merubah orang, ya tidak bisa kita memaksa untuk Anda harus berubah, ya nggak bisa. Kita kan harus berubah, hanya berupaya. Adapun yang kemudian dia rubah atau enggak kan bukan kita Pak. Bener gak? Betul sekali. Jadi saya kira NU paham di wilayah sana. Jadi terbantahkan bahwa NU tidak liberal sama sekali. Kalau memang ya menuduh NU liberal, pemikiran mana yang disebut liberalnya? Tokohnya siapa? Mungkin Ulil kan. Ulil itu menokohkan liberal itu dulu. Dulu. Kalau menuduhnya sekarang, buat apa nuduh sekarang pada pemikiran yang dulu? Coba. Dan lagian saya kira Ulil masih sholat. Jadi keliberalan Ulil bisa dibantahkan juga. Hanya ngaku-ngaku liberal aja mungkin. Ulil itu emang liberal. Emang liberal. Tapi dulu. Kalau sekarang Anda searching dah. Solehnya minta ampun. Kajiannya yang dikaji juga. Ya? Ihya Ulumuddin. Ya Allah. Kalau Anda nuduh Ulil liberal, Anda sudah dosa itu. Dosa itu. Jadi fitnah namanya. Terbantahkan. Yang ketiga. Itu Bu NU sekarang itu komunis. PKI kan beda kan? PKI dengan komunis kan beda kan? PKI. Partai Komunis Indonesia. Kalau komunis itu kan satu dunia, PKI itu khusus untuk orang Indonesia. PKI katanya, aduh nggak baca sejarah nih kayaknya Pak. Gimana ini? Justru NU itu paling sering bentrok dengan PKI. Pernah jadi korban juga itu di mana? Jawa Timur. Ya. Tanpa NU, PKI bisa saja sekarang menguasai Indonesia. Justru NU itu jadi korban. Iya, yang berani melawan itu kan dulu NU dengan bansernya kan. Betul. Yang menjadi korban PKI ya memang kiai-kiai NU. Maka sangat tidak mungkin kalau misal hari ini NU mengembangbiakan PKI. Betul. Justru yang dibantainya. Jadi ini Allahu Akbar, logikanya di mana? Ya orang bodoh. Komunis itu kan sistem ekonomi supaya sama rata sama rasa lah. Ya. Sama rasa. Ditunjang dengan ideologinya karena itu materialisme. Makanya tidak percaya dengan segala hal yang berbau agama ataupun segala hal bersifat religius. Makanya pemikirannya itu ateis, tidak bertuhan. Mana mungkin NU yang bertujuan mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah tidak percaya pada Tuhan. Nah, terbantahkan sekali. Jadi Jadi itu benar-benar fitnah belaka Pak. Itu sangat fitnah belaka. Maka wajar kan kalau misal hari ini kemudian ada orang-orang yang melaporkan Pak Sugik Nur Harja. Sangat wajar, sangat oke lah katakan, karena sudah terlalu sering saya kira. Dia itu terlalu sering. Maka hari ini mungkin harus dikasih pelajaran. Kalau memang ada ya dari tubuh NU itu yang mengembangkan sekularitas, liberalitas ataupun komunis, tunjuk saja orangnya, tangkap aja langsung. Siapa Pak Sugik? Tangkap aja, laporkan, tangkap. Nggak perlu tuduh-tuduh lah. Apakah gitu. saya? Ya. Pemikirannya yang mana? Kalau nulis jurnal tentang pemikirannya di mana, orangnya siapa, laporkan pada tangkap. Jangan cari lama lah. Kalau memang ada gitu loh. Kalau memang ada. Gitu. Saya dukung itu. Pak Sugik saya dukung sekali. Tangkap orang-orang seperti ini itu. Ya. Iya. Benar, kalau misal ada yang mengembangkan ajaran liberal, sekuler, kemudian supaya tidak percaya Al-Quran, tidak percaya Sunnah, supaya tidak percaya Tuhan, itu kan sekuler liberal ya. Tangkap aja orangnya itu. Begitu Pak Sugik Nur Harja. Ya, ini pasti kemudian yang nonton, apalagi para pendukungnya yang selalu setia dengan Pak Sugik Nur Harja, panas dingin nih Pak mendengar penerangannya, tapi mudah-mudahan bisa diterima karena ini kemudian fakta juga. Sugik Nur Harja kan opini, dia kan hanya tuduhannya tuduh sini. Saya berada di pihak Sugik Nur ini. Kalau memang ada di tubuh NU yang sekuler, liberal, komunis, saya dukung Pak.
Saya dukung, tangkap mereka. Kalau ada. Iya, tapi kalau nggak ketangkap berarti Anda telah membuat fitnah. Dan Anda yang harus ditangkapnya. Betul sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.